Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, welcome back to my channel Aiman Ricky Vlog. Nah, kali ini jam 2 pagi gengs, dimana kita udah siap-siap untuk kembali ke Jakarta. Dan ini barang-barang kita udah siap banget. Ini gue bawa ini satu doang. Itu Pak Lutfi. Ini bapak bos Telkomsel kita. Terus ada Pak Rimbawan, pada siap-siap. Nah, kita sebenarnya penerbangannya jam 8.45, tapi minimal 6 jam sebelum keberangkatan tuh udah harus di bandara gitu gengs, karena kan grup rame-rame. Dan jadinya yaudah kita berangkat dari sekarang. Yaudah yuk, ikutin perjalanan kembali gua. Bisnya baru. Pulang lagi. Kita meninggalkan hotel kita Open Peak, dan sebelum berangkat udah dibagiin makanan, yaitu Albaik. Wah, ini jam 2 pagi. Oke, makan Albaik sebagai sarapan. Tuh, kalau Albaik tuh lihat tuh, si dagingnya tuh Ada sesuatu. bumbunya tuh meresap ke dalam. Tetap lajus. Ini guys, bandaranya. Guys, keren banget sekarang bandaranya. Alhamdulillah tadi dapetin satu mushaf Al-Quran gitu sebagai kenang-kenangan kali ya, dapat dari petugas bandaranya. Insya Allah ini bisa jadi kita baca atau kita jadikan wakaf ke masjid. Guys, nah kita akan menunggu pesawatnya boarding sampai 3 jaman gitu gengs. Jadi doain ya, mudah-mudahan lancar. Nah sambil nunggu kita pengen dengerin kesan-kesan dari para jamaah soal perjalanan haji kali. Yang pertama, Mas Edi Revo. Tolong dong kasih kesan-kesan yang paling bermakna atau pesannya juga boleh saat perjalanan haji. Alhamdulillah, luar biasa perjalanan ini ya. Itu banyak cerita, namun alhamdulillah semua berjalan lancar selama di sana. Amin. Nah, yang paling berkesan? Yang paling berkesan dapat ini ya, apa namanya, Haji Akbar. Yes. Hari Jumat di Arafah, kemudian bisa Jumatan di depan Ka'bah persis, kemudian Jumatan di Nabawi juga. Selalu dijemur. Alhamdulillah. Oh jadi waktu pas Jumatan di Mekah di depan Ka'bah banget. Depan Ka'bah banget. Waduh, dan itu lagi panas-panasnya banget ya. Betul. Masya Panas Allah, banget. luar biasa. Sampai HP-nya pun overheat. Oh. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Semuanya di hari Jumat lagi ya. Ya. Aduh luar biasa banget. Arafah hari Jumat, kemudian Mekah hari Jumat, dan juga di Madinahnya di hari Jumat. Masya Allah luar biasa banget. Mudah-mudahan menjadi haji mabrur. Amin. Amin. Dan ini orang tua gue yang luar biasa banget, yang ke Raudohnya bolak-balik banget guys. Masya Allah. Bu, bagaimanakah perjalanan hajinya kali ini? Kebetulan ibu yang kedua kali, kemudian kesan-kesannya apa? Dan pesan-pesannya juga boleh.
Ya namanya ini kan perjalanan spiritual ya, bukan wisata ya. Ya. Jadi ya ternyata ada banyak makna-makna spiritual yang akhirnya kita dapatkan. Nah, Betul. banyak kendala-kendala atau hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan. Namun, nah ini kembali spiritual kita yang bicara, bukan logika kita yang bicara. Kalau seperti ini akhirnya jadi oke banget rasanya ibadahnya. Masya Allah. Keren. Yang- Maka ketika sekarang ini niatnya diluruskan semata-mata karena Allah, ya semua berkesan jadinya. Entah itu kenikmatan atau menurut kita tidak nikmat, itu akhirnya membawa kesan. Masya Allah. Satu hal ini, sistem baru Keraudhoh ini benar-benar menjadikan kita agak canggung ya, karena baru kali ini ada sistem Keraudhoh dengan pakai aplikasi. Tapi alhamdulillah ya, kok saya bisa lulus tanpa aplikasi ya. Betul, berkali-kali gengs, Masya Allah, luar biasa. Gak cuma ibunya aja, suaminya Pak Sadinya juga luar biasa berkali-kali. Masya Allah. Ya ini menjadikan tambah bukan kita takabur ya, menjadikan kita lebih semangat lagi. Bisa jadi karena hal-hal positif yang kita lakukan ya. Maka kembali positif yang dilakukan, kembalinya positif untuk kita. Betul. Nah, saya kepingin banyak positif untuk kita, tentu kita harus banyak melakukan positif buat orang lain. Setuju sekali. Nah, sekarang bapaknya di sini Pak, sini Pak. Nah, sekarang kita belum menanyakan. Pesan saya, kesan saya kira haji itu sangat menggembirakan dan membahagiakan karena semua orang mengidam-idamkan naik haji. Tapi pesan saya bagi yang belum pernah, segera mendaftarkan diri. Kalau yang sudah mungkin anaknya, cucunya, karena tadi barusan saya lihat antrian di Jawa Timur itu 70 tahun. Masya Allah. Jawa Timur 70-an antrinya. Jadi kalau sekarang kita umur 20 mendaftar, berarti umur 90 Ya, berangkat. Seandainya dikasih umur panjang, isik kita juga tidak mungkin. Karena satu, betul. ibadah haji itu isik nomor satu. Karena Setuju. semua pergerakan pakai tenaga, kemampuan. Kalau kita tidak maksimal, kurang afdol. Jadi saran-sarankan, saya sudah punya cita-cita, cucu saya nanti kalau ulang tahun kadonya DP haji. Masya Tidak usah Allah, diberikan apa-apa. luar biasa. Tidak usah ikut asuransi, ulang tahun kadonya DP haji reguler saja dulu. Iya. 70 tahun tidak apa-apa. Betul. Perkara nanti bisa berangkat sesuai dengan rencana, kalau tidak nanti bisa di-upgrade ke Ke plus yang ya. khusus. Jadi Atau tiap ulang tahun dikasih DP. Iya, kasih DP. Kalau ulang tahun kan sudah bisa buat ONA Plus. Iya, Masya ya, gitu Allah, aja. luar Daripada biasa. dibelikan macam-macam asuransi, ternyata haji itu bagi orang muslim wajib. Ya. Kalau orang jadi anak yang baik, wajib menghajikan orang tua yang tidak mampu. Tapi orang tua yang mampu wajib menghajikan anak. Itu saya baru dapat ilmu dari Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ibu tuh dari Papua, dari Sorong apa dari mana? Papua. Dari Papua, Masya Allah, Jayapura. Bersyukur sekali pada tahun ini banyak kesempatan Allah panggil saya bisa memenuhi panggilan Allah. Yang jelas kita memperbanyak ibadah untuk bekal di akhirat nanti dan untuk kedepannya hidup yang lebih baik Amin. sesuai tuntunan agama kita. Amin. Perjalanan batin ya, yang biasa. Dimulai dari gimana caranya kita bisa dapat visa, itu udah journey-nya sudah dimulai. Betul. Kemudian banyak ya, kalau untuk saya sih lebih kepada perjalanan batin. Apa? Perjalanan batin. Masya Allah. Perjalanan batinnya gimana, Bu? Macam-macam ya, bahwa yang paling terasa itu adalah ternyata Allah itu sedekat itu. Ya Allah. Dan ternyata tuh tinggal kitanya aja gitu. Kalau kita mau sedekat itu, ya Allah juga sedekat itu. Hei. Jadi semua itu tergantung kepada kita. Nah sekarang kan PR-nya itu setelah pulang ini gimana caranya untuk tetap mempertahankan nuansa, perasaan, kebatiniahan, thinking, everything ya related with the religion gitu ya. Nah itu gimana caranya? Itu apa namanya, sebuah perjuangan baru lagi setelah kita haji. Betul sekali. Apalagi aku dengar ibu tuh ya kalau misalkan ke Masjid Nabawi terus udah gitu bersolawat sampai 1000 kali langsung meneteskan air mata. Widih, kenapa sih, Bu? Pertama mungkin karena sholawat Nabi itu sebetulnya mudah gitu ya. Dan di kita itu kan sholawat Nabi itu ada lagu-lagunya ya. Iya. Dan lagu-lagunya itu pasti sudah touch dan emosional. Betul nggak sih? Betul. Sholawatullah
yang kayak gitu udah langsung touchdown. Jadi kalau buat saya ya emosional banget gitu, dan kalau kita mau menjalankan agama dengan baik, tentu kita yang pertama harus mencintai Rasulullah kan. Masya Allah. Jadi, dan kalau kita mencintai Rasulullah dengan selawatnya, itu kayak dikasih pelita di hati gitu. Oh ini. Kayak dikasih pelita di hati. Jadi kalau udah 1000 kali itu kamu akan ngerasain ya kayak kelepas, kayak gak ada apa-apa aja gitu. Masya Allah. Cobain aja. Terima kasih banyak Bu. Ini ada orang dari Batu Raden, Apotik Jayanti. Jangan lupa mampir ke Apotik Jayanti 1, 2, 3, 4, 5. Boleh nanti cari obat yang bisa efek depan boleh, efek sampingnya boleh, efek depannya boleh. Kesannya luar biasa, kami bisa menjalankan ibadah baik rukun, wajib dan sunnahnya. Insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT menjadi haji yang mabrur. Amin. Yang paling berkesan Pak? Yang paling berkesan adalah berteman dengan berbagai macam profesi di daerah ya, sehingga menambah wawasan kebangsaan kita. Masya Allah. Baik secara akademik maupun secara kebangsaan. Luar biasa ya. Ibadah haji tahun ini disertai dengan teman-teman yang orang-orang yang pada sukses-sukses. Sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Thank you Pak. Kesannya terlalu banyak karena dari satu teman semua, tidak ada siapa-siapa, semua bersaudara, tidak ada jabatan apa, semua sama, duduk sama rendah, tinggi sama tingginya ya. Jadi kalau kita ini alhamdulillah haji itu yang dikatakan di pasar, yang berikhram itu sama kita, nggak ada perbedaan satu sekali. Itu kesannya. Kalau untuk pesan untuk Om Aiman, semoga dengan haji ini menjaga tingkah dan laku dan polanya. Betul. Minimal diminimalisir, kalau bisa sama sekali yang hal yang negatif itu dikurangi. Betul. Dan dirajinkan juga sholat utama. Betul. Jangan sampai waktu haji rajin sholat, ketika tidak berhaji sholat itu bolong-bolong lagi nih. Betul. Nah, itu aja yang saya pesan. Siap. Karena as-sholat Imaduddin, sholat itu adalah tiang agama, dan sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat menjaga daripada keji dan munkar. Om Aiman seorang artis, jadilah artis yang beriman. Asik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mantap, kan? Masih. Alhamdulillah ini pengalaman pertama yang sangat istimewa ya, Ya. karena apa ya, menurut saya satu hal ya, kalau yang saya pikirkan selama ini kenapa sih kita harus haji gitu, tapi saya itu bayangkan itu gini, coba bayangkan kalau misalnya tidak ada haji gitu ya, nggak ada ibadah haji, itu saya pikir mungkin agama itu bisa-bisa kayak fiksi ya kan kita nggak pernah sama Rasulullah itu disuruh ini ada makamnya, oh berarti Rasulullah itu ada gitu. Oh ini ada sofa marwah, oh ini ada jaraknya, ada bukitnya. Nah itu kalau bayangkan nggak ada itu kayaknya jadi fiksi gitu. Nah itulah yang saya pikirkan dari kemarin gitu, sampai sekarang, oh iya ya emang kira-kira seperti itu. Mantap. Yang paling berkesan selama perjalanan Yang haji? paling berkesan kayaknya semuanya berkesan deh. Nggak ada yang Masya paling Allah. Siap. sama Terima kasih. berkesannya teman-temannya juga. Oh, Teman-teman oke. sangat berkesan. Asik. Termasuk ini yang nyuting ini. Oke, sekarang dari ibu-ibunya gimana Bu? Kesannya selama perjalanan ibadah haji? Aduh, kesannya sangat sangat menyenangkan banget ya. Ya. Mungkin akan berbeda. Ini kerasa kayak dream come true gitu. Asik. Jadi gimana dream come true-nya itu, dulu saya pengen saya doanya waktu kecil, ya Allah pengen haji masih muda. Terus yang kedua, ya Allah pengen haji tapi sepi. Iya. Nah, terkabul dong semuanya. Masya Udah lupa Allah. kan, nggak tahu ya apakah itu terjadi, bisa terjadi haji tapi sepi. Kemarin kejadiannya begitu. Iya. Kemarin kejadian begitu. Betul. Jadi kayak kita ketika di maktab 111 itu Iya. kita deket banget sama Jamarot. Betul. Ya, jadi kita sempat lempar jumroh tuh sendirian. Rasa-rasa kayak grup kita aja. Yes. Ya kan hari Betul. pertama.
Terus ketika kita pulang ke Mina, Iya. yang namanya Mina rasa milik sendiri aja. Bener nggak? Betul. Ya kan? Jadi kayak kita aja. Jadi kita jalan itu begitu sepi dan hanya grup kita keluar dari lorong langsung dijemput bis. Iya. Subhanallah, itu semuanya nggak bisa diomongin dengan kata-kata, hanya bisa dengan pengalaman yang luar biasa. Rasanya itu akan menjadi kenangan yang terindah, tidak pernah terulang. Mungkin semoga aja juga enggak, karena itu kan gara-gara COVID ya. Betul. Jadi semoga aja kedepannya juga makin lancar. Amin. Haji-haji selanjutnya makin tertata, walaupun jumlahnya banyak juga masih kerasa sama kayak kita hari ini. Betul. Terima kasih banyak. Ibu, kesan-kesannya Albaik enak. Lagi saat lapar. Kalau saya lebih ke ini ya, ESQ ya, kaitan dengan ESQ. Jadi di ESQ ini kan kita dapat pemahaman dulu nih sebelum berangkat. Nah itu sebenarnya yang perlu, karena ketika saya tanya ke rekan-rekan reguler atau rekan-rekan dari travel lain, mereka berangkat ini tidak punya gambaran apapun terkait dengan pelaksanaan haji gitu kan. Betul. Ya alhamdulillah setelah kita dapat pembekalan yang banyak di mana sih gitu kan, dengan training-training yang gratis yang lainnya, kita tuh bisa lebih paham. Jadi makna dari haji itu sendiri berasa gitu ya, ketika di Mina, ketika di hotel transit kita mengalami kejadian-kejadian yang di luar dugaan kita tuh, kita tetap merasa istiqomah lah, ikhlas gitu lah ya. Iya. Nah itu yang membuat kita semakin inilah. Jadi pembekalan-pembekalan itu memang perlu, sehingga nanti ketika teman-teman haji lainnya itu saya harap mereka juga lebih paham dulu sebelum berangkat. Betul. Ya, sehingga kita nanti bisa ini ya, masing-masing bisa memahami benar perjalanan haji itu bukan perjalanan yang gampang. Kita tetap perlu fisik, perlu emosional juga kan perlu kita bekali juga ya. Dan mudah-mudahan ke depan baik pelaksanaan reguler maupun kuota tuh pembekalannya harus lebih kuat lagi. Siap. Tapi ESQ adalah satu travel yang hebat menurut kami. Nah, ini dia nih. Ini yang selalu romantis nih ya. Bahkan sampai bisa sholat subuh barengan di depan Ka'bah. Waduh. Yang saya rasakan nikmatnya itu ketika ziarah ke Raudhah ya. Tahun-tahun lalu sebelumnya kan kita kalau ke Raudhah tuh berdesakan nggak karuan deh, berebutan. Sekarang hikmahnya diatur dengan surat tasrih itu. Saya terutama ya sama Bu Ati juga yang tua-tua nih, nggak usah aplikasi-aplikasi lah, kita pasrah aja gitu ya. Insya Allah diurus sama ISQ kan gitu ya, karena kita bersama. Di dalam kesabaran kita menunggu itu, alhamdulillah tiba-tiba tuh pagi tanggal berapa ya? Pagi hari kedua setelah gagalnya kami masuk bersama, itu tahu-tahu tasrih bisa dipakai untuk 5 orang katanya. Padahal tidak ada nama kami gitu, tapi dicoba aja yuk. Alhamdulillah kita tidak ada antri sama sekali. Begitu sampai dibantu oleh orang Arab yang tua itu, bapak-bapak masuk langsung dengan mudahnya kita tunjukkan aja masuk. Begitu sampai di Raudhah pun kita diberi waktu cukup lama, 10 menit lah. Masya Allah. Alhamdulillah kita cukup puas lah untuk mencurahkan segala doa, rasa syukur dan keinginan kita ya. Jadi itu yang sangat berkesan sekali di saya, karena dengan pemerintah Arab Saudi pasti mempunyai tujuan, maksud dan tujuan. Dengan adanya pandemi dia mengatur terus, itu saya rasakan baik ya. Satu sisi memang bagi beberapa orang kok ribet amat sih gitu-gitu, tapi ternyata di dalam kita menikmatinya tuh sangat tertib gitu ya. Nah itu yang sangat kami rasakan. Saya rasa kalau yang itu ibadah fisik pasti lah ya. Jadi yang muda-muda, ayo yang muda-muda segera berangkat haji juga gitu ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Nah, mungkin saya ingin menambahkan aja sedikit bahwa benar apa kata Ibu Dani ini, kalau ibadah aja lah yang merupakan ibadah fisik. Makanya ayolah selagi masih muda menabung dan daftarkan haji. Dan kedua, kita harus punya ilmu dulu, dan harus apa sih itu haji dan bekal-bekal ketika melaksanakan haji. Dan alhamdulillah tahun ini saya diberi kesempatan untuk berhaji, kemudian bersyukur juga atau hati-hati dalam memilih travel juga. Alhamdulillah hari ini tahun ini kami mengikuti berangkat haji melalui ISQ, kemudian dalam satu
konsilium dan humbuh itu terus dibimbing baik ketika sebelum berangkat manasik, kemudian ketika selama di tanah suci. Alhamdulillah kita terus dibimbing untuk pembekalan dalam rangka pelaksanaan ibadah haji. Kaitannya untuk semakin menguatkan dan tetap semangat dalam melaksanakan ibadah haji. Semoga kita semua yang berhaji tahun ini menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah perjalanan hidup untuk belajar mati sebelum mati. Masya Allah, berat nih mati sebelum mati. Terus Itu yang paling mengena. Iya. Mudah-mudahan jamaah semua di sini bisa mabrur semua. Amin. Karena mabrur itu bukan sebuah tujuan tapi perjalanan. Wih, keren. Berat. Ini dari ibu-ibu, silakan ibu-ibu. Bu Yani, siapa? Saya dapat kakak baru. Keren pokoknya. Kekompakannya. Ternyata ESQ bisa Oke. membuat seluruh jamaahnya itu nyatu. Masya Allah. Berbagai profesi, berbagai Yes. sifat. Pokoknya membuat kita itu jadi satu keluarga besar. Masya Allah. Keren. Ada lagi? Pengen nangis. Pengen nangis loh dia. Oke. Satu lagi. Buat Kang Iman mudah-mudahan cepet. Amin. Terus? Haji itu menyenangkan karena kayak amazing race buat aku. Widih. Karena apa yang kita mesti kerjain itu secara fisik ternyata dan Yes. kita harus koordinasi, kita mesti kompak, terus kita nggak tahu nextnya mau ngapain tuh kita nggak tahu, jadi semuanya penuh kejutan seperti Betul. amazing race. Karena Allah yang ngatur semuanya ya. Betul. Jadi kalau sudah punya niat segera diluruskan, yuk berangkat mumpung masih muda. Dulu waktu itu dari tahun berapa daftar? Aku udah daftar reguler, cuman belum dipanggil-panggil. Oh, masih gitu. panjang. Gak tahu deh, terus tiba-tiba ini ngajakin deh bapaknya. Ada furoda gitu. Jadi Masya follow aja Allah. deh biar cepet deh, masih muda Widih, gitu. keren berarti bapaknya ya. Iya. Oke, itu bapaknya yang itu tuh gengs. Dia mulai menjauh nih, nggak mau diwawancara nih. Apa? Ya pesan-pesannya dan kesannya Pesan apa? buat lo. Pesan-kesan bukan, Pesan buat lo. penonton. Udah jangan banyak milih-milih. Buat penonton. Ya. Buat penonton, buat penonton. Habis naik haji langsung lo istiqoroh. Amin. Ya. Amin. Pokoknya bulan depan kita ada undangannya ya. Amin. Menyenangkan, mengharukan. Ya. Apalagi tanya dong, bingung. Ya, yang paling berkesan selama perjalanan ibadah haji apa? Waktu wukuf kah atau waktu di Mekah, waktu di Madinah? Semuanya satu paket, semuanya sama-sama mengharukan. Ya, nggak bisa Masya dipilih. Allah. Pokoknya ini pengalaman once in a lifetime. Yes. Terus kalau pesannya buat teman-teman, Ya kalau memang sudah punya rezeki, usahakan haji secepatnya. Karena kita nggak pernah tahu umur kita berapa lama lagi. wis betul sekali. Terima kasih Pak. Siap. Nah dari Ibu, Saya idem. juga Oh istilah ini. kesannya Masya Allah ya, Alhamdulillah pokoknya dari awal sampai akhir. Kalau saya pribadi merasakan hanya lebih banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan pada saya gitu ya selama Betul. menjalankan ibadah haji ini. Pokoknya banyak-banyak bersyukur aja, segala kekurangan-kekurangan yang ada ya udah itu diikhlaskan semuanya gitu ya. Terus pesannya ya pesan buat siapa? Buat penonton. Oh, buat penonton, yaitu kalau memang maksudnya niatkan secepatnya untuk berhaji ya, gitu. Masalah usia, gitu. Kita nggak tahu kapan semangat untuk berhaji. Siap. Terima kasih banyak. Yang hebat tuh kalau kita ESQ itu semua serba terburu-buru. saya visa saya last minute. Oke. Itu besok mau berangkat, malam baru keluar. Itu satu. Yang kedua, kalau acara ritualnya sih oke, nggak ada masalah. Yang perintilannya ini yang jadi masalah. Suruh packing barang dari jam 23 sampai 24 jam kemudian belum diapa-apain. Ya kita diudak-udak nggak puguh aja. Nggak apa-apa. Iya terus. Kalau teman-teman sih asik lah. Iya. Ada Mas Iman, ada Rimbawan, ada Pak Nofri, Iya. yang selalu datang dengan cerita baru.
Terus Udah itu aja. yang paling berkesan ibadahnya pas ngapain? Ibadahnya saya tuh merasa banyak dapat kemudahan. Contoh waktu pertama tawaf pertama datang tawaf umroh di depan multazam kan nggak ada ini, nggak Askar. ada bangku. Oh, nggak ada bangku. Tiba-tiba Terus datang Bapak Waluyo ya, Pak masih Waluyo bangku. nyariin. Banyak lah kalau gitu. Saya kemarin tuh yang sama Iman kita habis dari museum, saya mau sholat dia sama Askar. Iya. Dia bangku, aduh. Masya Allah ya. Banyak kemudahan yang kita dapat. Alhamdulillah. Kalau yang anunya rasanya masih kepengen di situ ya. Ya, tapi bagaimanapun juga kita mesti balik ke dunia nyata. Betul. Semangat terus. Semangat. Bapak dokter. Nah, boleh nih nanti hubungin Bapak dokter kalau punya keluhan masalah digestif. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sekarang ini keluarga bahagia. Wah. Gue pengen tanya. Semua banyak kemudahan yang dikasih Allah ya. Karena kita pendaftar terakhir haji dari ISQ. Walaupun deg-degan terus, tapi insya Allah kita pasrah aja ke Allah. Akhirnya semua dilancarin. Alhamdulillah. Dan pas kepergian semua juga banyak kemudahan yang diberikan Allah sama kita semua. Yang kita nggak duga-duga semua. Betul. Semua rombongan juga lancar, nggak ada yang disusah-susahkan ya. Umrah pertama lancar, semua lancar. Raudah juga lancar, meskipun saya cuma sekali, mungkin Aiman berapa kali. Ya dari ibu sama Taki juga, walaupun pertama nggak berhasil ke Raudah, tapi akhirnya Alhamdulillah berhasil. Hari terakhir berhasil Raudah. Terus gimana kesan-kesannya? Kesannya gimana ya? Yang paling diingat? Yang paling diingat ya? Yang paling diingat, mau cerita nggak nih? Boleh nggak ya? Cerita dong, Taki. Jangan deh ah. Yang paling diingat adalah makan sushi di Madinah. Enak makan sushi. Alhamdulillah semuanya lancar, enak. Oke, pesannya deh buat teman-teman yang lagi nonton. Coba Taki ya, gimana Ki? Hajinya Apalagi kamu tuh paling muda di sini, ya kan? Nah, terus pesan-pesannya apa atau kesannya gimana? Pikirannya haji itu bakal ribet, tapi ternyata enggak. Fasilitasnya enak. Alhamdulillah. Nyaman berarti ya? Orang-orangnya juga baik-baik, jadi Asik. Kayaknya haji harus muda, lebih enak. Karena butuhkan fisik ya. Iya. Terima kasih. Haji harus tua ya, tapi nggak taunya sekarang harus muda. Harus muda Bu. Iya Tuh, dong. boleh Bu pesan-pesan dari Ibu. Ya kalau bisa sih sedini mungkin lah daftar haji ya. Untuk yang muda-muda ini cepet deh, mantap. Mantap. Ibu ada pesan-pesannya? Aku happy. Masya Allah. Jadi buat aku ibadah tuh harus happy. Yes. Happy udah otomatis ikhlas. Yes, Kalau ya kita Allah. bahagia. Ini. Bahagia terus ya Cin, kita ya Cin. Asik. Iya ya Cin. Oke Cin. Nah, Bapak kita nih bagaimanakah perjalanan ibadah hajinya, pesan-pesannya dan kesannya? Ibadah hajinya luar biasa. Banyak sekali hal-hal yang tak terduga, banyak sekali hal-hal yang menurut saya dan pasangan dan istri saya dimudahkan. Dari mulai memang kita sempat dibuat sedikit jantungan ya di awal waktu nunggu visa, tapi setelah itu terlewati banyak hal-hal yang dimudahkan sekali, dari mulai perjalanan ke Minanya, ke transitnya, kemudian ke Arafahnya, dapat dapat jatah tempat tidur yang orang lain sedang nyari, kita tiba-tiba sudah dapat gitu. Jadi banyak sekali sesuatu yang luar biasa. Kemudian di Mekah juga begitu, kita juga tidak begitu banyak rintangan untuk beribadah. Dekat dengan Mekah, bisa kapan saja ke Mekah, bisa tawaf berkali-kali. Terus kemudian ya banyak sekali ibadah yang bisa dilakukan di sana. Kemudian kembali ke Madinah juga demikian, banyak sekali kemudahan-kemudahan di sana. Hampir tiap saat kita diberikan kemudahan masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam raudhah, masuk ke dalam
ziarah makam Rasul. Luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih ISQ. Terima kasih ya Allah. Amin. Ya, Ya, pesan-pesannya. pertama-tama tentu kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan banyak sekali kemudahan yang luar biasa. Meskipun di awalnya sebagai jamaah haji furoda kita deg begitu ya. Yes. Tapi pada akhirnya kita mendapatkan karunia yang luar biasa, mendapatkan sahabat yang luar biasa, menemukan anak yang sangat manis, sangat soleh, sangat santun, kemudian sangat dermawan, luar biasa. Aiman, anak muda yang perlu dicontoh. Waduh, jadi malu. Saya bahagia karena teman-teman semuanya ini saling dukung. Tidak ada yang kemudian kita mencari kesalahan orang lain. Semua saling memahami, saling dukung, saling membantu. Dan sedikit pun selama 25 hari ini kita tidak merasakan adanya kekurangan dari teman-teman yang lain. Itu yang luar biasa. Dengan segala kemudahan yang kita dapatkan, ya itu suatu karunia yang luar biasa buat kita. Terima semua. kasih banyak. Semangat Pak. buat yang lain. Ayo kita sama-sama mulai ya menabung untuk pergi haji. Paling berkesan adalah ya perjalanan haji ini ternyata Allah masih berikan kesempatan yang luar biasa, meskipun itu dalam waktu yang sangat singkat dan hanya mengikuti sedikit getaran hati untuk merespon panggilan Allah, dan ternyata Allah mudahkan semuanya. Dan semoga ini menjadi perjalanan yang terindah, dan semoga ini bisa menjadi haji yang mabrur. Amin. Haji yang mabrur baik secara spiritual, emosional maupun intelektual. Kesempatan yang tidak terduga sebelumnya, karena sebelumnya sebenarnya kita nggak berencana untuk berhaji di tahun ini, dan alhamdulillah ternyata Allah kasih kesempatan itu. Bahkan kado terbaiknya lagi adalah ada di Haji Akbar ya. Masya Allah. Yang kata Ustaz tadi sama seperti 73 kali berhaji. Kesempatan yang luar biasa, Haji Akbar, kemudian bisa berada di Arafah, kemudian setelah itu bisa ziarah ke makam Rasulullah SAW. Setelah itu diberi dengan sejuta kenikmatan yang luar biasa. Secara fisiknya terpenuhi. Kenapa? Karena sekarang kuotanya tidak sepenuh tahun-tahun sebelumnya. Kemudian fasilitas yang luar biasa. Secara emosi spiritualnya dapat, insya Allah. Semoga mabrur. Amin. Perjalanan ke Tanah Suci pasti selalu memiliki kesan-kesan yang sangat menarik, kesan-kesan spiritual yang bisa kita maknai untuk keperluan kita selama kita hidup di dunia. Memang pemakna-pemakna selama perjalanan haji dan seluruh ritual yang kita sudah lalui sungguh sangat luar biasa. Terik panas matahari selama ada di Mekah dan Madinah, berapapun panasnya, insya Allah kita syukurin sebagai bagian dari ujian Allah. Semoga apa yang telah kita lalui selama perjalanan baik di Arafah, Mina, Musdalifah yang numpang lewat aja, Mekah dan Madinah, berjemur di teriknya matahari sampai 46 derajat, bisa kita nikmati dan insya Allah menjadi haji yang mabrur buat seluruh jamaah SQ dan seluruh jamaah haji yang ada di seluruh dunia. Amin amin untuk ya tahun Allah. ini. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Oke. Nah, sekarang kita tanya nih Ibu Narti, bagaimanakah kesannya atau pesannya selama perjalanan ibadah haji? Alhamdulillah, Mas Aiman, saya atas nama ISQ Tour mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah ISQ yang saat ini bergabung dengan kami. Alhamdulillah semuanya dalam lancar, dan yang sakit juga alhamdulillah sudah sehat kembali, kecuali saya yang masih saat ini masih serak ya. Tapi insya Allah semuanya jadi mabrur. Amin. Insya Allah. Dan mungkin Mas Aiman dan kawan-kawan mungkin saya berharap terima kasih pula atas kepercayaannya, dan insya Allah kedepannya insya Allah kita akan lebih baik lagi tentunya. Amin. Untuk bagi pelayanan maupun
kita memberikan fasilitas dan sebagainya, insya Allah kita akan evaluasi lagi untuk lebih baik lagi tentunya. Ya. Amin. Terima kasih. Haji udah berapa kali sih, Dok? Sudah yang ketiga. Masya Allah, luar biasa banget. Nah, perbedaannya kalau kali ini tuh yang mengesankan apa, Dok? Jadi memang perbedaan haji yang sekarang setelah pandemi ini yang paling saya rasakan adalah masuk Raudhah ya. Jadi begitu sulit aplikasinya dan alhamdulillah akhirnya semua kawan-kawan juga sama-sama bisa masuk. Masya Itu Allah. saja. Kalau yang lain-lainnya yang berkesan yang kedua tertib. Ya. Jadi pertama misalnya pada waktu Arafah dan Mina ya, Arafah, Musdalifah dan Mina itu tertib sekali. Jadi seperti tidak musim haji karena tidak ada bis macet, tidak ada profil. Kemudian bisnya bisa parkir di halaman maktab. Waduh, Masya Allah banget itu ya. Biasa yang saya berkesan. Biasanya kan kita jalan minimal 1 kilo Iya, gitu ya, betul, karena betul, bisnya betul. berhenti panjang loh. Betul. Kemudian asap mobil, Iya. berjam-jam di jalan. Itu saja, makasih. Jadi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pesan-pesannya buat penonton. Yang pertama memang haji itu betul hanya untuk orang yang mampu. Jadi bagi mereka yang mampu, pertama fisik sehat, kedua mempunyai waktu, dan yang ketiga ada dananya, silahkan berhaji sebelum waktunya itu nanti lewat. Terima kasih. Saya di waktu di Raudhah ya, sama di akhir kita mau balik ke ini hari terakhir kemarin itu yang kayaknya agak nggak mau ninggalin gitu loh. Kenapa, Pak? Ya pengennya ya jangan isya terakhir di Masjid Nabawi, maunya jangan ya di isya yang terakhir. Jadi mintanya tahun depan datang lagi. Masya Allah. Amin, mudah-mudahan bisa balik lagi sesering mungkin. Paling berkesan itu tentunya di wukuf Arafah ya, gitu ya. Kita benar-benar dapat pas di hari Jumat, terus bersama cuaca juga yang sangat baik banget. Itu Masya Allah banget ininya. Awan dan mataharinya tuh, ya Allah, itu benar-benar dramatis. Itu menambah kehusyukan kita sih. Gitu. Itu sih bro. Oke. Terus ada pesan-pesannya buat teman-teman yang nonton? Pesan untuk teman-teman yang nonton, jangan ragu untuk berhaji. Insya Allah berapapun yang kita keluarkan, itu Allah akan ganti. Jadi benar-benar yakinlah semua rezeki itu hanya titipan Allah. Jadi kalau kita memprioritaskan untuk kita berhaji, insya Allah lapang nanti. Kenapa? Arafah batuk-batuk di Mina, nggak ada lawan. Masya Allah. Di satu sisi kita pengen beribadah, di yang lain fisik kena. Oke, tapi kalau pesannya buat teman-teman yang lagi nonton? Berhajilah selama masih muda. Asik. Selama kuat, karena emang ibadah fisik. Setuju bang. Oke guys, thank you. Ibu cantik kita, boleh dong pesannya atau yang paling berkesan selama perjalanan ibadah hajinya? Silahkan dari Ibu Maya. Yang paling berkesan kekurangan makan, kurang langsung. Terus yang berkesan sih pokoknya kalau yang bener ya, maksudnya benar-benar menikmati ibadahnya lah. Betul. Karena selama di Jakarta kan nggak pernah kayak begitu. Yes. Ini walaupun tidurnya range-nya tiap malam cuma 2,5 jam, 3 jam, tapi ya kayaknya nggak ada ngerasa capek dan nggak ngerasa terpaksa, tapi kayaknya enak aja, adem aja. Masya Allah. Terima kasih Bu. Dari Ibu? Ada nggak? Yang paling berkesan? Yang paling berkesan tentunya adalah perjalanan yang penuh dengan rasa syukur, ada drama-dramanya juga. Dan dramanya apa Bu? Dramanya apa dramanya makan ngantri. Pas tiba saatnya udah nggak ada makanan. Waduh. Itu seru sih. Seru ya, betul-betul. Ada cerita ya Bu ya? Ada cerita. Ya. Kesabaran diuji tanpa batas. Betul. Siap. Terima kasih banyak. Dari Ibu Prasanti, silahkan. Kalau saya, kalau intensitas ibadah Jakarta sama di sini hampir sama karena memang saya punya banyak
satu luang kalau di Jakarta pun. Siap. Tapi di sini kan ada janji pahala yang berlipat ganda ya insya Allah. Cuma memang perjalanan haji kali ini buat saya agak berat karena saya diuji sakit. Jadi pas lagi melakukan rukun haji itu lagi demam, lagi panas. Jadi melakukan tawaf dan syainya terpaksa harus pakai kursi roda, tapi tetap itu sesuatu hal yang patut disyukuri karena kita memang menjadi salah satu umat Allah yang terpilih ya, terpanggil. Betul. Di antara sekian banyak orang yang ternyata gagal, dan ini adalah penantian saya yang udah cukup lama. Siap. Alhamdulillah. Makasih. Mengesankan sih yang utamanya karena spiritual ya, kita bisa jadi tamu Allah yang buat banyak teman-teman, guru-guru saya itu adalah hal yang sulit, antreannya panjang. Tapi dengan kita bergabung di ESQ itu saya malah bukan menemukan teman buat ibadah, tapi orang tua, saudara, sahabat yang insya Allah silaturahminya nggak selesai di sini aja. Ini OTD Airport. Beda ya sama berangkat ya. Sehat walafiat, tidak ada hambatan. Insya Allah hidup kita makin berkah, Amin. manfaat, hajan mabrur, Amin. rezeki berkah, Amin. ilmu berkah, Amin. dan segera menikah insya Allah. Amin. Dan pesannya buat teman-teman yang lagi nonton nih. Alhamdulillah, buat yang menonton mudah-mudahan semuanya bisa menunaikan ibadah haji. Amin. Yang sakit segera sehat, yes. Yang rezekinya mampet mudah-mudahan lancar, Yes. yang belum menikah segera dapat menikah. Amin. jodoh. Amin. 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 Yang Amin. Kesulitan hidupnya insya Allah diberikan jalan keluar. Amin, amin, Yang belum amin. punya anak mudah-mudahan segera punya anak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Semuanya mengesankan, yang ada cuma syukur. Alhamdulillah. Masya Terima Allah. kasih buat teman-temannya, semua sahabat-sahabatnya. Masya Allah. Pesan-pesannya buat teman-teman? Teman-teman, Iya, yang nonton. ya kita semua punya perjalanannya sendiri-sendiri. Betul. Semuanya dinikmatin, semuanya indah pada akhirnya. Masya Allah. Terima. Paling mengesankan ya di Arafah ya. Gimana? Dosa-dosanya. Semoga dosa-dosanya bisa taubat bisa diterima. Amin. Terus dosa-dosa kita juga bisa diampuni. Amin. Itu paling berkesan ya di Arafah, kerasa semua. Ya, semoga mabrur ya. Amin. Semoga mabrur Pak Aiman. Terus pesan-pesannya buat teman-teman Yang muda, yang udah punya apa, yang sudah punya rezeki, cepat-cepat aja berhaji, jangan mikir-mikir lagi. Kayak Pak Aiman ini kayak. Gengs, kita udah siap mau tidur karena udah ngantuk banget sih, jujur gue udah ngantuk banget. Dan ini antri guys. Dan itu dia pesawatnya pakai Saudi. Yes guys, alhamdulillah nih bersama teman sekamar. Mas Kamar, ketemu lagi. Terima Pak Dodi dan Ibu. Buka dong. Amin amin ya Allah. Nanti dijemput nggak? Dijemput anak. Oh ada. Oh iya kan ada ya, tinggal di Jakarta. Guys, dari pesawat. Ya siap Bu, nanti aku ke Pahawang nanti mampir deh. Tadi sih udah ngantuk, tiba-tiba sekarang nggak ngantuk. Mudah-mudahan gue bisa tidur nyenyak ya geng, karena belum tidur. Geng, udah nyampe. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Kembali ke rutinitas. Amin. Gengs, ini pekerjaan gua terancam nih karena ada Pak Suku. YouTuber baru nih. Kompetitor. YouTuber baru. Jangan lupa ya. Apa? Ingat ada hajinya sekarang. Aduh. Siap. Kalau nikah jangan lupa undang. Siap. 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 Kita nanti tepuk rebana loh.
Sukses buat Haji Aiman selalu. Aduh, Masya Allah, amin. Kita tungguin Sakur Tuber. Sakur Tuber. Kita dukung Pak Sakur punya YouTube. Itu gengs ya, ini keseruannya kita udah 23 hari bersama terus. Udah sekarang gua mau turun dulu ya guys. Yes. Halo, saya ada sedikit pesan buat iya. Kang Iman. Apa? Jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa mampir ke Madinah. Artinya Haji Iman mudahan barokah. Bulan depan udah siap nikah. Yes guys, alhamdulillah sudah tiba di tanah air dan berakhirlah perjalanan ibadah haji gua yang sebenarnya perjalanan itu baru dimulai sekarang. Kan setelah ibadah haji yang harus istiqomah, doain banget ya guys, mudah-mudahan gua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan bisa menjadi panutan dan juga bisa menjaga sikap gue untuk lebih baik lagi gitu guys. Nah, duduk dulu deh sambil nunggu bagasi. Mungkin kan pasti nunggu juga di sana, santai aja gitu guys. Dah, thank you juga buat ISQ. Kita buka dulu deh. Thank you juga buat ISQ, buat teman-teman yang 23 hari itu yang luar biasa banget. Walaupun daripada senior, tapi sangat membimbing gue dan menjadi banyak pelajaran banget dari mulai kehidupan sehari-hari, dari mulai cara berpikir sampai dengan cara rumah tangga yang baik. Aduh, pokoknya happy banget ya sama 23 hari itu, sama bapak-bapaknya luar biasa yang baik-baik, ngajarin gue banyak hal. Dan gak ada yang sombong, terus semuanya tuh pada merangkul gue walaupun gue yang paling muda. Dan nah, alhamdulillah banget gengs. Pokoknya happy banget nih buat semuanya, dan pasti bakalan kangen banget sama teman-teman semuanya, Mbak sama ibu-ibu, bapak semua bakalan kangen banget. Yang pasti pesan gue, mudah-mudahan semuanya menjadi haji mabrur, terus istiqomah dan terus bisa silaturahmi dimanapun berada. Dan mudah-mudahan buat teman-teman yang belum bisa berangkat ibadah haji, mumpung masih muda, mumpung masih kuat, karena ibadah haji itu nggak cuma soal materi tapi juga soal kesiapan fisiknya. Jadi yuk mulai dari sekarang bisa mulai daftar dulu, bisa mulai dulu nabung dulu, lakuin hal yang paling kamu bisa sekecil apapun, lakuin dari sekarang. Mudah-mudahan bisa mengantarkan kamu menuju Baitullah. Pesan dari aku, kalau kamu udah punya keinginan kuat, doa terus setiap saat, yakinin terus dan minta sama Allah, gimana pun caranya pasti nanti Allah akan kabulkan. Kun fayakun, pasti Allah akan kabulkan ketika Allah ingin, gitu guys. Oke, di waktu yang tepat pasti kamu akan bisa berangkat haji. Atau mungkin sekarang belajar dulu untuk berangkat umrah dulu, jadi nanti waktu pas hajinya tuh nggak kaget-kaget banget gitu. Oke, terima kasih banyak dan sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dah. Lagi memotretan nih gengs. Yeay, ibu-ibu. Lagi dong. Yeay.